warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Dian Amelia dalam program Education Talk Politeknik Bosowa. Program ini menayangkan sejuta edukasi, pengalaman hingga tips and trik masuk di dunia pendidikan vokasi. Nah, hari ini saya sudah bersama salah satu ketua dari panitia BDS. Kalian pasti mau tahu kan BDS itu apa? Nah, untuk lebih lengkapnya, mari kita bincang-bincang dengan salah satu mahasiswa tersebut. Oke, selamat pagi kakak. Ya, pagi Kak. Oke, boleh dong perkenalan diri dulu. Silahkan. Baik, jadi sebelumnya terima kasih nih sudah diundang ke acara podcast kali ini. Jadi perkenalkan, nama saya Nur Wahid Aziz atau biasa dipanggil Wahid. Halo Kakak Wahid. Halo Kak. Nah, saya ini adalah salah satu perwakilan dari program studi perpajakan dari teman-teman panitia BDS. Oke, nah Kak, dari teman-teman ini kan mungkin banyak belum tahu BDS ini apa sih? Boleh dong dibantu jelaskan BDS ini program apa sih Kak? Oke, jadi BDS ini adalah atau biasa yang disebut Business Development Service, yaitu adalah salah satu program dari Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki keterkaitan mengenai pelatihan atau pembinaan pelaporan perpajakan terhadap UMKM. Jadi UMKM jadi mungkin dari masyarakat yang memiliki usaha. Nah, kita memberikan pengetahuan ilmu tentang dunia perpajakan itu bagaimana. Tujuannya atau manfaatnya itu sebenarnya untuk meningkatkan keterampilan atau pengetahuan dari masyarakat-masyarakat yang memiliki usaha di luar sana. Jadi BDS ini sebenarnya sangat bermanfaat untuk masyarakat-masyarakat yang memiliki usaha-usaha di luar sana. Oke, Gitu, jadi kayak usaha-usaha UMKM begitu ya? Iya Kak, betul. Oke. Wahid, di dalam BDS ini pasti kan ada materi ya? Kan sebetulnya kan kayak workshop gitu ya? Ya betul Kak. Nah, selama BDS nih bahas apa saja sih Wahid? Nah, jadi kemarin kegiatan kami di Business Development Service ini atau BDS, kebetulan kami dihadiri atau menghadirkan pemateri dari Direktorat Jenderal Pajak. Luar biasa. Ya, dari kemudian pemateri yang kedua yaitu dari CV Morisama Sejahtera 12 atau perwakilan dari UMKM. Nah, jadi pemateri pertama itu memberikan pengetahuan mengenai bagaimana cara pelaporan-pelaporan di dunia perpajakan. Mungkin di luar sana yang memiliki usaha atau penghasilan bisa melaporkan pajak penghasilannya. Jadi kebetulan kemarin kami mendatangkan pemateri dari Direktorat Jenderal Pajak Ibu Siti Aisyah. Nah, kemarin dalam seminar kegiatan Business Development Service ini diberikan bagaimana cara-cara pelaporan pajak atau misal teman-teman yang mempunyai usaha atau penghasilan. Nah, kemarin kami memberikan tata cara pelaporan penghasilan gitu Kak. Okay. Kemudian mungkin dari pemateri kedua kemarin atau perwakilan dari UMKM itu cuman memberikan pengalamannya bagaimana meningkatkan usahanya. Kebetulan kemarin UMKM sebagai pemateri tersebut memiliki usaha yang sangat luar biasa Kak. Oke. Untuk yang pertama, penting nggak sih Wahid, kan dalam workshop itu sudah diajarkan pentingnya pelaporan keuangan. Nah, menurut Wahid, penting nggak sih memang untuk sebagian masyarakat, utamanya kalau lingkupnya itu mahasiswa ataupun masyarakat yang memiliki usaha, penting nggak sih membuat catatan pengeluaran kayak gitu, pelaporan keuangan? Oke. Jadi kalau menurut saya nih, itu sangat penting bagi kita masyarakat atau teman-teman mahasiswa di luar sana yang mungkin memiliki usaha-usaha. Nah, tujuannya apa? Mungkin yang pertama untuk mengatur keuangan dalam usaha kita. Kalau misalnya mungkin dalam usaha kita apa-apa pengeluaran dalam usaha kita. Nah, jadi menurut saya materi kemarin yang diberikan itu sangat bermanfaat mungkin untuk UMKM atau masyarakat di luar sana yang memiliki usaha. Kemudian salah satu manfaatnya juga ketika kita melakukan pelaporan perpajakan. Nah, sebelumnya kita juga harus mengetahui apa sih manfaat-manfaat dari pajak itu. Nah, ketika mungkin pajak-pajak di Indonesia itu sebenarnya banyak sekali manfaatnya. Misal membantu masyarakat di luar sana mungkin dalam
memperbaiki jalan-jalan, infrastruktur itu kan semua dari perpajakan. Mungkin dari itu dengan adanya mungkin ketertiban Iya. masyarakat UMKM dalam pelaporan pajak itu menurut saya sangat penting karena mungkin bisa dapat meningkatkan lagi perpajakan kita di Indonesia. Oke, luar biasa. Jadi memang penting sekali ya mencatat apa saja laporan-laporan keuangan, entah itu pemasukan, pengeluaran yang sudah kita keluarkan dan masukkan ya. Ya betul Kak. Oke. Berarti Wahid kan tadi juga itu sempat ini ada dari UMKM ya. Ya betul. UMKM. Salah satu UMKM-nya tuh memiliki usaha apa kalau boleh tahu? Kemarin kebetulan kami mengundang beberapa UMKM, kalau tidak salah ada 8 UMKM yang ada di Makassar. Nah salah satunya itu kemarin UMKM yang memiliki usaha itu seperti kafe-kafe. Nah seperti yang kita lihat sekarang kan kebanyakan mungkin dari mahasiswa atau masyarakat itu kebanyakan membangun kafe-kafe. Ya lagi marak ya Ya, sekarang. kalau kita lihat sekarang banyak masyarakat yang membangun kafe. Nah, jadi kebetulan kemarin salah satu UMKM yang memiliki usaha itu adalah usaha kafe, Kak. Oke, jadi memang beliau membagikan pengalamannya ya, mungkin dari awal membuat kafe hingga berdirinya kafe yang sukses sekarang ya. Iya, Kak, betul. Iya, oke. Tapi ini Wahid saja penasaran nih. Kan BDS, Business Development Service. Nah, di dalam kegiatan BDS ini ngundang siapa saja nih Wahid? Oke, Kak. Ini sangat menarik. Jadi kemarin dalam acara kegiatan kami di Business Development Service, yang pertama kami mengundang peserta dari masyarakat atau UMKM yang memiliki usaha dan dari siswa-siswa yang berada di sekolah di Makassar. Nah, yang pertama mungkin dari sekolah kenapa kita undang siswa-siswa? Salah satu tujuannya yaitu memberikan atau menambah pengetahuan siswa-siswa mengenai bagaimana tata cara penyusunan laporan keuangan atau pelaporan perpajakan. Ya. Kemudian yang kedua kami perhatikan untuk siswa-siswi, kenapa kami mengundang? Karena mungkin di sekolah-sekolah kan ada yang mungkin dari SMA ada yang jurusan IPS, Iya. atau mungkin dari SMK itu ada yang jurusan akuntansi. Jadi mungkin kemarin kami mengundang siswa-siswi itu terbatas juga, kami lihat mungkin yang ada kaitannya dengan akuntansi atau perpajakan. Makanya kemarin siswa yang kami undang yaitu dari sekolah yang memiliki mungkin jurusan IPS sebagai jurusan ekonomi dan dari SMK mungkin yang memiliki jurusan akuntansi, Kak. Oh, jadi memang terbatas ya, Ya, memang betul, Kak. dikhususkan. Ya, betul. Oke. Berarti memang sudah ngundang banyak ya selain pemateri dari DJP, dari UMKM, terus pesertanya juga ada masyarakat ya, masyarakat sekitar ya, Ya, kayak betul, Kak, UMKM. Berarti mahasiswa juga ikutan dong gabung Ya, dalam. betul, Kak. Nah, karena udah banyak peserta nih. Nah, mungkin banyak juga mau tahu tujuan dibuatnya BDS itu untuk apa selain pelaporan keuangan? Nah, tujuannya sebenarnya selain pelaporan keuangan itu sebagai pengetahuan mungkin juga untuk siswa-siswi dari jurusan ekonomi dan mungkin dari masyarakat-masyarakat UMKM agar mereka terbiasa dengan bagaimana pengetahuan tata cara pelaporan keuangan atau pelaporan perpajakan. Nah, kami juga sampaikan kemarin di kegiatan BDS bahwa manfaat-manfaat pajak itu sebenarnya banyak sekali. Oke, boleh dong disebutkan. Salah satunya mungkin manfaat pajak yang tanpa kita sadari yaitu misalnya pembangunan infrastruktur, Oke. atau mungkin seperti yang kita lihat mungkin biasa ada pembagian BPJS. Nah, itu kan semua sebenarnya dari pajak yang kita alokasikan semuanya. Jadi itulah beberapa manfaat pajak. Luar biasa ya. Jadi memang supaya mereka juga mengetahui ya. Ya, betul, Kak. Pajaknya mereka, pajak orang tua mereka itu larinya kemana. Ya, Gitu betul. ya. Jadi memang BDS ini bukan hanya program pelaporan keuangan, tapi lebih ke mengarah ke ini pajak. Menuntun anak-anak itu sudah kesadaran pajak sejak dini. Oke. Ya, betul, Kak. Itu kayaknya juga sudah digalangkan programnya ya, kesadaran pajak ya. Sudah, Kak. Kebetulan juga kemarin kami di kampus, Kak, ada dari program studi perpajakan itu ada tim relawan pajak. Nah, kami ini tim relawan pajak mungkin memiliki program ya. Iya. Bagaimana cara kita ini sebagai tim relawan pajak memberikan selain
pelatihan-pelatihan pelaporan perpajakan, kami juga itu memberikan edukasi-edukasi mengenai apa itu pajak, manfaat pajak itu seperti apa, agar masyarakat di Indonesia juga itu tahu bagaimana itu pengalokasian perpajakan di Indonesia. Oke, luar biasa. Jadi bukan hanya BDS aja ya, tapi tetap juga relawan-relawan pajaknya juga turun Iya betul. untuk Kak. menjelaskan bagaimana sih fungsi pajak yang sesungguhnya. Iya. Mungkin seperti itu ya. Ya betul. Oke. Dan itu saya dengar-dengar juga kan kegiatannya ini ada beberapa benefit nih ya. Iya. Soalnya saya lihat di Instagram nih katanya ada yang dapat beasiswa. Ya betul Kak. Jadi kemarin itu selain kami fokuskan kegiatannya sebagai seminar, mungkin juga sebagai seru-seruan. Iya. Dan kami kemarin juga sempat memberikan voucher kepada beberapa siswa-siswa, voucher mengenai beasiswa dan voucher e-wallet. Nah, salah satu alasan kami memberikan itu supaya kegiatan seminar kita ini selain fokus ke materi-materi perpajakan atau penyusunan laporan keuangan, kita juga memberikan seru-seruan di akhir kegiatan Kak. Jadi caranya itu kemarin kami kami lempar pertanyaan ke siswa-siswi atau ke peserta. Nah, yang bisa jawab itu kami memberikan hadiah, mungkin kemarin e-wallet, kemudian ada juga voucher beasiswa dari Politeknik Bosowa. Luar biasa, voucher beasiswa untuk melanjutkan pendidikannya ya. Iya betul Kak. Lumayan dong, sudah dapat ilmu tentang perpajakan, dapat beasiswa, dapat merchandise lagi ya, Iya, dapat e-wallet, lumayan, dapat uang jajan. Jadi memang seru-seru banget ya Wahid ya selama Kak. kegiatan BDS. Kesan-kesan Wahid dong sedikit terkait setelah dilaksanakannya kegiatan BDS. Nah, kesan-kesannya kemarin mungkin dari kami panitia tentunya kami belajar juga sebagai mahasiswa, kami sebagai panitia bagaimana bekerja sama dalam suatu kelompok, dalam suatu organisasi. Nah, kemudian kesan-kesannya juga semoga materi yang diberikan kemarin mengenai terkait pelaporan atau penyusunan laporan keuangan itu bisa bermanfaat, bisa menambah wawasan kepada masyarakat-masyarakat. Mungkin bukan hanya untuk UMKM, tapi mungkin dari siswa-siswi yang sejak dini bisa mengetahui bagaimana itu penyusunan laporan keuangan dan pelaporan perpajakan. Mungkin itu saja Kak. Oke, berarti pertanyaan terakhir untuk Wahid. Ya, Kak. Berikan dong sedikit masukan untuk teman-temannya dan adik-adiknya nanti yang akan memasuki program studi perpajakan. Silahkan. Nah, mungkin untuk adik-adik yang akan mungkin melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi, kalau misal mencari atau mau melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi, jangan lupa mendaftarkan diri adik-adik ke Politeknik Bosowa. Tepatnya mungkin ambil jurusan program studi perpajakan. Nah, karena program studi perpajakan ini juga menurut saya nanti setelah mungkin kuliah wawasannya mungkin yang pertama sangat bagus, kemudian mungkin lingkup kerjanya nanti peluang kerjanya di industri itu sangat luas. Ya, mungkin itu saja. Oke, terima kasih Wahid untuk kesan-kesannya dan berbagi pengalamannya selama menjadi ketua panitia BDS. Ya. Oke, saya ucapkan terima kasih ya Wahid ya. Sering-sering mampir ke podcast saya Wahid ya. Ya, makasih juga Kak sudah diundang. Oke, baik teman-teman, tidak dirasa podcast kita telah berakhir sampai di sini, tapi jangan takut, saya akan kembali ke podcast-podcast berikutnya. Satu pesan dari saya, selalu ingat membayar pajak. Taat pajak adalah pengabdian salah satu dari negara. Oke, saya Dian Amelia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.